Zakir Naik sudah jelas mengatakan sebaik apapun orang itu, kalau dia tidak beriman kepada Allah SWT, maka dia tidak bisa masuk surga. Ya, ini masuk surga atau tidak masuk surga itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Ahmad. Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang bersama Bang Nuim Khayat. Alhamdulillah, senang sekali saya berada di samping beliau. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ahmad, nah Bang Nuim, ketika bicara tentang kemanusiaan, orang Islam kan sebagai panutan pasti selalu mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia. Orang Nasrani pun berkata, oh kami juga di masa modern seperti ini punya Bunda Teresa. Oh, orang India juga berkata, kami juga punya Mahatma Gandhi. Itu mereka kan orang-orang baik. Itu bagaimana kita melihatnya, mereka beda keyakinan, tapi mereka orang-orang yang baik juga. Gimana? Iya, kalau Mahatma Gandhi sendiri sebenarnya dia punya kekaguman yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dia akui. Kalau Mother Teresa, ini jangan salah, dia banyak dikecam. Oh. Dikecam karena dia dianggap membujuk orang agar menerima nasib yang begitu membebani hidup. Harusnya katanya melawan, tidak menerima. Karena begini, dia berada di suatu negara yang sebenarnya aneh, karena negara ini menganut paham kasta. Lalu dikatakan ada yang lahir dari kasta Harijan atau Paria. Ini kasta yang dalam bahasa Inggris disebut untouchable, tidak boleh dipegang, saking kotornya. Mereka ini masuk, misalnya desa, tidak boleh lewat di desa begitu saja. Mereka mesti di lingkaran desa, di luar desa. Mereka tidak bisa mengambil air dari perigi atau telaga atau sumur yang sama seperti orang lain. Nah, jadi Mother Teresa ini mengatakan, Bunda Teresa ini mengatakan, dia kan orang Rumania kalau saya tidak salah. Ya sudah, terima saja nasib kamu ini karena cobaan nanti kamu di akhirat dan lain sebagainya. Nah, banyak orang yang mengatakan tidak benar nasihat yang seperti itu. Harusnya mereka ini militan melawan nasib yang seperti itu, karena nasib ini tidak adil seperti apartheid di Afrika Selatan dahulu. Dia ada pembedaan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Ada 3 macam sebenarnya kulit berwarna, kulit hitam dan kulit putih. Dia tidak bisa menerima nasibnya seperti itu, harus dilawan. Kenapa dibiarkan? Walaupun pemerintah India barangkali mengatakan, oh sudah tidak berlaku lagi sistem kasta itu, tapi kenyataannya masih ada di India. Ya, jadi kalau dikatakan orang seperti Mahatma Gandhi, ya bagaimana kita menyikapinya? Kalau Zakir Naik sudah jelas mengatakan sebaik apapun orang itu, kalau dia tidak beriman kepada Allah SWT, maka dia tidak bisa masuk surga. Ya, ini masuk surga atau tidak masuk surga itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita salat, kita puasa lalu kita pasti masuk, tidak. Harus dengan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau tidak salah Al-Baqarah itu ada ayat. Ayat itu mengatakan, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin. Sabiin ini katanya orang yang menyembah bintang atau apa. Man amana billahi, mereka beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, mereka berbuat baik, maka mereka tidak perlu takut kepada angkara murka Allah SWT. Apa artinya? Wallahu alam, kita juga tidak tahu apa artinya. Tapi itu merupakan suatu keterangan seakan-akan mengatakan dalam hidup ini yang penting itu adalah kamu berbuat baik, kamu beriman, percaya kepada Allah, bukan kamu salat dan lain sebagainya. Itu barangkali arti daripada ayat itu. Man amana billahi wal yaumil akhir, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Sebab dalam satu ayat yang barangkali tidak terdapat dalam kitab suci lain pun, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Man qatala nafs bi ghairi nafsi aw fasidu fil ard ka'annama qatala nas jami'an. Barang siapa menghilangkan satu nyawa, tidak disebutkan nyawa siapa, apakah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddhis. Barang siapa menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, maka seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Nah, sebaliknya, wa man ahyaha
barang siapa menyelamatkan satu nyawa, itu seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Nah, tidak disebutkan siapa, waman ahyaha. Jadi kalau ada orang yang menyelamatkan nyawa, itu seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Dengan demikian, apakah dia telah berbuat baik di mata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam. Karena ada hal-hal yang harus kita serahkan seluruhnya kepada penghakiman yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan tadi, seseorang itu masuk surga bukan karena dia telah salat, dan itu merupakan bagian, tapi syarat utama itu masuk adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memasukkan kamu dalam surga. Ada satu kisah ya yang menarik sekali, diceritakan tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini mimpi. Satu kali dia mimpi dia masuk surga. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa aku dimasukkan ke dalam surga? Apakah karena aku banyak menulis mengenai agama, aku banyak memberikan syarahan, yaitu dakwah, aku sering memberikan ceramah, khutbah dan lain sebagainya?" Oh tidak. Kamu masuk di surga ini karena kebaikan kamu kepada seekor lalat. Maksudnya bagaimana? Pada suatu kali kamu mendapat ilham, mendapat inspirasi. Penting sekali inspirasi itu, dan kamu merasa harus mencatat inspirasi itu, kalau tidak lupa, dan kalau lupa kau akan sangat menyesal. Maka kamu mendatangi meja tulis kamu. Ketika kamu akan mengambil alat tulis kamu lihat di atas alat tulis itu ada seekor lalat lagi membersihkan dirinya. Kau tidak tega untuk mengusir lalat itu, kau tunggu sampai lalat itu selesai membersihkan dirinya, sayapnya, dan dia terbang, baru kau ambil alat tulis itu, dan kamu menulis inspirasi tadi atas kebaikan kamu gitu. Aku mempahalai kamu. Jadi ini ya, apakah ini betul, apakah ini hanya karangan Imam Al-Ghazali, wallahu alam, tapi kira-kira katakan bahwa seseorang itu ke surga itu bukan dengan perbuatan, tapi dengan perkenan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah orang-orang seperti Mahatma Gandhi yang juga tidak kuasa untuk berbuat sesuatu. Dia mengatakan orang-orang untouchable, orang-orang yang paria ini, yang tidak boleh disentuh, ya, itu sebagai harijan. Artinya mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Katanya Tuhan begitu sayang kepada mereka sehingga Tuhan menciptakan begitu banyak dari mereka. Tapi hidup mereka betul-betul seperti kata orang Melayu, laksana kerakap di atas batu, hidup segan, mati tak mau. Dan ini masih berlaku di negara seperti di India. Semoga bermanfaat. Tetap kunjungi channel Hasil